Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamuhu majma'in wa ila jami'i sahabatihi khususan khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila jami'il ulama'il amilin wal mu'allifin khususan mu'allifi hadal kitab wa syarihihi wa man azadani bi qiraatihi wa jami' silsilatihi wa sanatihi wal akhirna minhum wa walidayya walidihim wa dawil wajibati aliyya wa alaihim wa kafatul muslimina wal muslimat wal mu'minina syai'ulil ilmul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam majelis pengajian rutin yang kebetulan 2 pekan berturut-turut saya hadir untuk mengisi kegiatan ini yang sebenarnya jadwalnya untuk Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ali Hasan, tapi kesehatan kurang baik sehingga saya harus ngisi. Karena itu materinya sambung dari yang sudah kita bahas kemarin. Dalam kajian sore ini intinya akan membahas tentang pentingnya bersyukur kepada Allah. Untuk bisa bersyukur itu memang harus memahami betapa agung nikmat dan rahmat Allah. Ketika kita belum menyadari tentang jangkauan nikmat dari Allah, maka tergerak untuk syukur itu agak susah. Sedangkan mengingat kebesaran Allah dan sekaligus mensyukuri anugerahnya itu diperintahkan dalam satu tarikan nafas. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Nah, oleh karena itu bahasan majelis ini akan bicara soal sekitar atau seputar nikmat Allah itu. Nanti tidak usah diberi sesi soal jawab, tetapi sambil jalan ketika panjenengan perlu untuk melakukan pendalaman dan mungkin pertanyaan langsung mawon. Mboten usah sesi soal jawab bagian akhir pun nyambung mawon. Dengan demikian akan terjadi respon timbal balik 2 arah yang tujuannya adalah untuk melakukan pendalaman dari materi kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dan manfaat. Amin. Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan, ni'matani ma kharaja maujudun anhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma. Ada dua nikmat.
di mana setiap makhluk, termasuk di dalamnya makhluk ini adalah manusia, pasti mengalami dan merasakan dua nikmat itu. Tidak seorang pun dari manusia, tidak satu jenis pun dari makhluk ciptaan Allah, melainkan pasti mengalami, merasakan nikmat tersebut. Niku artinya nikmatani ma kharaja maujudun anhuma wala budda likulli mukawanin minhuma. Nah, dua nikmat itu apa? Satu, nikmatul ijad, nikmat penciptaan, diciptakannya makhluk oleh Allah sang pencipta. Kula panjenengan sedaya niki mboten wonten sing nyuwun teng Allah, ya Allah jadikanlah kami ini manusia lahir di dunia, mboten pernah. Ya tiba-tiba penciptaan Allah berjalan dan lahirlah kita. Itu fakta itu. Jadi nikmatul ijab, nikmat penciptaan. Kenapa penciptaan ini kemudian disebut bagian dari nikmat? Sebab kula lan panjenengan sebagai manusa niki bisa melakukan eksistensi diri kita sebagai manusia karena ada. Ya kalau tidak ada, menawi mboten diciptakan, bagaimana kita bisa tampil, bisa eksis dalam kehidupan? Itu ijab. Ya tentu sudah dikawal dengan sunatullah. Nikmatul ijad itu melalui proses orang tua, melalui proses orang tua. Ya karena itu kemudian kita wajib juga mensyukuri itu dengan bentuk melakukan apa yang disebut dengan birrul walidain. Bahkan syukur kepada Allah itu banyak yang disambung dengan perintah syukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Siapapun dan kondisi bagaimanapun yang namanya orang tua kita. Itu nikmatul ijab. Kemudian yang kedua, wa nikmatul imdad. Nikmatul imdad ini nikmat tercukupinya kebutuhan dalam kehidupan ini. Ini tercukupi dan tersedia lengkap, tidak bakal keliru. Ketersediaan mencukupi kebutuhan kehidupan disiapkan oleh Allah masing-masing makhluk, masing-masing manusia, dan tidak pernah keliru. Para jamaah rahimakumullah, nikmatul ijab ini kalau cara kita memandang itu sekedar perjalanan, proses perjalanan kehidupan manusia, ya mungkin kita belum bisa membuka dan mengungkap betapa besar dan agung nikmat itu. Kalau hanya sekedar ya biasalah. Dulu ada seorang lelaki kemudian nikah dengan seorang perempuan, dan kemudian terjadilah hubungan badan, dan kemudian terjadilah kehamilan, kelahiran. Ya sudah dianggap proses-proses ritme kehidupan yang alami saja. Kalau sekedar itu mungkin belum terasa pula bahwa nikmatul ijad itu benar-benar ada.
dianggap sebuah proses perjalanan kehidupan. Nah, tentu tidak seperti itu. Apa pembedanya, penekanannya? Sebenarnya Allah sudah berpesan, kalau pendekatan biologis seorang lelaki berjenis kelamin lelaki dengan perempuan, kemudian terjadi hubungan badan, pembuahan, dan kemudian lahirlah seorang anak. Tapi di dalam Al-Quran, keberadaan Allah itu harus dimunculkan dulu. Wallahu akhrajakum. Wallahu akhrajakum. Tanpa keterlibatan Allah, apapun yang dilakukan oleh manusia itu tidak akan melahirkan apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kemudian kalau kita kaitkan dengan ini, nikmatul ijad dan nikmatul imdad, ketercukupan kebutuhan dalam hidup ini begitu terukur. Begitu terukur. Ketika baru lahir sudah dimulai dari start lahir saja. Karena organ tubuh tentu belum mampu untuk mengunyah, mengkonsumsi apa yang menjadi kebutuhan fisik jasmaninya seorang manusia, maka Allah menyediakan sebuah asupan yang namanya ASI. Coba ini kalau kita renungi, kita coba amati, dalami, dan kita renungkan, subhanallah, luar biasa. Nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Si bayi yang baru lahir ini sudah dikawal oleh ketersediaan kebutuhan dalam menjalani hidup dari detik ke detik. Nah, dengan segala perkembangannya, kemudian karena mungkin organ tubuh sudah mulai meningkat penguatannya, maka asupannya boleh yang lebih, tidak sekedar asupan ASI, tapi boleh dengan cara-cara yang lain, barang-barang yang lain. Dan Allah mulai satu persatu menumbuhkan gigi. Coba itu. Nah, oleh karena itu kalau ini dihayati betul, maka tidak ada ruang dalam kehidupan itu untuk mengeluh tentang anugerah dan nikmat Allah. Yang ada adalah syukur dan syukur. Kenapa selama ini syukur ini selalu butuh dorongan? Karena cara pandang kita keliru. Kekeliruannya dimulai dari sebuah pemahaman bahwa yang dimaksud dengan nikmat itu kalau anugerah yang kelihatannya secara kasat mata menyenangkan, kesehatan, ketercukupan harta benda, kekuasaan dan lain-lain yang bangsa seperti ini, maka kemudian nikmat yang lain tidak terpikirkan. Ya, dari sinilah titik lemahnya kita bersyukur kepada Allah. Nikmatani ma kharaja maujudun anhuma wala budda likulli muqawamin minhuma. Dua nikmat ini tidak satupun makhluk yang tidak mengalami dan merasakannya, yaitu nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Nikmat diciptakannya dan nikmat terpenuhinya kebutuhan untuk hidup itu. Nah, oleh karena itu para jamaah rahimakumullah,
seiring dengan perjalanan kehidupan tentu yang namanya kebutuhan itu beragam. Keberagaman ini sudah diciptakan oleh Allah sedemikian rupa. Satu dengan yang lain, kebutuhan kita itu berbeda. Berbeda. Tidak mungkin kita ini memiliki kebutuhan yang sama, itu tidak mungkin. Ini sudah menjadi sunatullah dan menunjukkan itu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, dengan segala keragaman kebutuhan itu, kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa semua itu sudah tersedia secara terukur. Siapa yang menyediakan? Allah Subhanahu wa taala sebagai zat pemberi nikmat, namanya nikmatul imdad. Hanya memang stok untuk mencukupi kebutuhan hidup itu rahasia Allah. Karena itulah kemudian ada aturan yang harus kita tempuh melalui jalur syariat yang namanya ikhtiar dan usaha. Gitu. Tetap saja harus dikaitkan antara pemahaman tasawuf yang bicara tentang hakikat kehidupan dengan pelaksanaan ibadah syariat yang harus kita lakukan secara fisik lahiriah. Tidak boleh itu dipisah satu dengan yang lain. Gitu. Misalnya faida qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtahu mim fadlillah. Ketika sholat sudah dirampungkan, maka segera bubarlah kamu di muka bumi Allah ini. Untuk apa? Wabtahu mim fadlillah, untuk mencari anugerah Allah. Nah, kalau ini kita lalui mendasarkan aktivitas kita dengan itu, maka sambung dengan apa yang kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mboten wonten satu tarikan nafas pun sing mboten bernilai ibadah. Ketika sholat karena itu diperintah, ketika kita kembali beraktivitas sesuai dengan peran dan fungsi kita dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan, juga ini bagian dari perintah Allah. Bukan dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidup, bukan, karena ketersediaan kebutuhan untuk hidup sudah disiapkan oleh Allah. Di mana tempatnya kita tidak diberitahu. Itu. Sehingga mboten wonten sejatosipun menawi kita ilmoni betul, ikhtiar gagal itu tidak ada. Mboten wonten faktor gagal. Gagal itu kalau memang salah untuk meniat, salah untuk menata niat, dan salah pula ketika merealisasikan niat. Itu sebuah kegagalan. Misalnya saja, tidak semata-mata karena Allah, tapi karena pamrih yang lain itu gagal. Itu cara pandangnya. Jadi an'ama alaika awalan bil ijad, pertama kali Allah paring nikmat dateng kula lan panjenengan kanthi nikmatul ijad, itu nikmat diwujudkan, itu yang sebenarnya Allah tidak butuh. Allah tidak butuh keberadaan kita, tapi karena kita diciptakan oleh Allah, maka kitalah yang butuh kepada Allah. Maka status manusia di hadapan Allah itu adalah fakir. Fakir itu selalu butuh, selalu butuh. Allah yang tidak butuh. Ya ayuhan nas
antumul fuqara'u ilallah. Hei sekalian manusia, ini nas ini tidak dibatasi manusia yang kaya atau yang miskin, yang alim atau yang jahil, yang khos atau yang awam. Pokoknya manusia diperingatkan, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu adalah orang-orang yang selalu butuh kepada Allah. Bagaimana tidak butuh? Wong asalnya tidak ada diadakan oleh Allah yang maha ada. Sementara wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah niku zat yang maha kaya, tidak membutuhkan siapa saja dan terpuji. Niki saged diwaos Al-Fatir ayat gangsal welas. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Niku soal kenikmatan berupa ijab. Dan bahkan boten namung sekedar diwujudke. Setelah wujud lahir diperlengkapi dengan kemampuan berpikir, nalar, akal, hati, dan kemudian iman. Itu semua fadlum minallah. Mboten sekedar wujud urip, tapi diperlengkapi dengan kelengkapan obo rampen berupa anggota badan lengkap, cukup, kesadaran untuk berpikir, kemudian kemampuan untuk memahami atau mengilmoni perintah-perintah Allah. Itu semua anugerah. Semua itu anugerah. Sebagai nikmat yang memberikuti ijab itu, boten kok diwujud terus menjadi benda kosong padat, boten. Ini luar biasa. Yang tentu tidak boleh kita lupakan dan harus kita ingat dan kita syukuri. Mila fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Syukura marang ingsun, aja mufuri. Jadi ada perintah bersyukur, ada larangan ingkar. Larangan ingkar itu isinya sama dengan perintah syukur. Jadi ada ketentuan dua berlapis, yang satu perintah, yang satu larangan, tapi yang larangan pun sebenarnya menguatkan yang perintah. Waskuruli wala takfurun. Bersyukurlah dan jangan ingkar. Dua niki maknane podo. Tapi kenapa konstruksi kalimatnya kok amar dan nahi? Amar dulu dan nahi belakangan. Ini rata-rata ngeten. Rata-rata niku kula jenengan niku berhasil untuk nglakoni perintah, tapi seringkali gagal untuk ninggal larangan. Jadi ada perintah, ada larangan. Itu sing sering terjadi. Perintah niku saabot-abote iso nglakoni, tapi giliran sing larangan niki sering naruh problem. Sholat seberat apapun bisa kita lakukan, ya. Tapi giliran larangan, hasud, sombong, ya, dendam, ini larangan nih. Wilayah larangan ini sering gagal. Sering gagal.
Makanya kalau bicara tentang syukur itu harus disambung. Oke lah syukur, tapi sekali lagi jangan mengingkari anugerah Allah yang begitu luas ini, jangan sampai diingkari. Itu pertama. An'ama alaika awalan. Terus yang kedua wasanian bitawalil imdad. Niki ngajine kalau ngombe-ngombe mboten apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wasanian bitawalil imdad, dan yang kedua adalah niki beruntunnya ketercukupan kebutuhan dari waktu ke waktu secara terukur. Secara terukur. Ngapunten, ketika kita masih dalam usia yang sudah bisa kita ingat, mungkin menawi kula jenengan dipaksa mengingat pada saat kita usia 1 sampai 5 tahun susah lah. Susah. Mulai usia yang sudah bisa kita ingat saja. Pada era ketika kita masih di bangku SD atau MI, madrasah, SMP atau SMA, tidak bayangkan kalau dalam usia tua harus menghadapi kebutuhan hidup sedemikian rupa. Itu nggak terbayangkan, nggak terbayangkan. Tapi semua itu dapat terlalui karena apa? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan ketercukupan kebutuhan itu secara terukur. Tidak boleh diingkari. Tawalil imdad ini tidak boleh ditawar. Sebab andaikan itu tidak Allah menyediakan ketercukupan itu, ya sudah, barang tentu kita sudah selesai dalam pengertian selesai riwayat hidup kita. Makanya di dalam surat Ibrahim, ya, di dalam surat Ibrahim itu ayat 19 ya. Iyasa yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Andaikan Allah mau, bisa saja Allah menghilangkan kita ini, yudhibkum, menghilangkan Allah kepadamu. Kemudian wayati bi khalqin jadid, Allah mendatangkan dengan bentuk makhluk yang lain. Itu bisa saja. Tapi ternyata kan Allah tidak. Tetap kehidupan kita diberi tawalil imdad, ketercukupan kebutuhan ini terus diberikan oleh Allah secara berkala dan terukur sesuai dengan garis yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau satu saat nanti kita dipanggil kembali kepada Allah karena memang jatah usia sudah berakhir, itu ya kembali lagi karena Allah yang menghendaki, bukan kita yang menghendaki. Itu. Nah, oleh karena itu dalam perjalanan hidup ini sebaiknya para jamaah rahimakumullah kita itu merenungi filosofinya ibadah tawaf, mengelilingi Ka'bah, dimulai dan diakhiri di tempat yang sama. Kehidupan ini kita jalani, berjalan ke depan, tapi sejatine sing kita tuju itu awal kejadian kita. Seperti orang tawaf, berangkat terus berjalan ke depan begini, nanti nyampe sini lagi. Ini lambang kehidupan. Berapa waktu kisaran putaran kita ini berjalan tawaf dalam kehidupan ini tidak sama satu dengan yang lain.
tawaf secara fisik syariat mengelilingi Ka'bah sana ketika haji maupun umroh itu pun waktunya juga berbeda. Ada yang 1 jam selesai, ya kan? Ada yang 2 jam selesai. Cuma kalau tawaf sana kan tergantung lintasan dari Ka'bah itu jauh dekatnya kan gitu. Nek parek ya sedilok wis entuk saubengan. Tapi kalau kehidupan nyata bukan perjalanan tawaf, tapi perjalanan menempuh kehidupan ini jauh dan dekatnya tempo perjalanan ini ya dikembalikan kepada Allah. Ada yang panjang, ada yang pendek. Itu sudah ada ukurannya semua. Sampun wonten. Makanya nggak pernah yang namanya malaikat Israil itu salah, itu nggak pernah. Ya kan? Yang muda ada juga yang mendahului yang tua. Nggih mboten? Sing nom disiki sing tuwa. Sing waras niku disiki sing lara. Dan bahkan keduanya, sing waras, sing nom iku disiki sing tuwa sing lara. Loh kenapa seperti itu? Enggak perlu dipertanyakan. Karena apa? Karena itu sudah terukur gitu. Malah wonten bagian akhir di kitab Ihya Ulumuddin itu Al-Ghazali mengungkapkan kisah unik. Ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam ngadepi santri sahabat-sahabatnya untuk menyampaikan penjelasan risalah ilahiyah begitulah. Itu ada yang datang dan ternyata malaikat Israil ikut nimbrung datang. Nah, orang yang ada di sebelahnya Nabi Sulaiman itu yang dekat dengan Nabi Sulaiman dipelototi oleh yang baru datang ternyata malaikat Israil. Sampai orang ini takut, gemetar. Ini orang baru datang kok saya yang dipelototi terus. Minta perlindungan pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menugaskan angin agar orang ini dibawa dan ditaruh di daerah yang disebut di sana Aqsal Hindi, ujungnya wilayah Hindia. Padahal itu tempatnya di Palestina. Lebih dari 2000 kilometer. Udah dibawa. Selesai pengajian, buyar, si malaikat itu disapa oleh Nabi Sulaiman. Ada maksud apa? Ya sekedar mampir. Cuma saya tadi penasaran karena saya ini ada tugas dari Allah untuk mencabut nyawa seseorang. Alamatnya itu di Aqsal Hindi, tapi ciri-ciri orangnya seperti yang ada di sebelah sampean tadi. Alamatnya petunjuk dari Allah, tempatnya di Aqsal Hindi, tapi kok cirinya seperti orang yang ada di sebelah sampean tadi. Nabi Sulaiman senyum, udah berangkat saja, orangnya sudah di sana sekarang. Jadi malaikat nggak pernah salah, malaikat Israil. Itulah karena itu ketika menghadapi kehidupan ini, dua ini nggak boleh lepas. Satu, mensyukuri tentang nikmatul ijad, dan yang kedua adalah nikmatul imdad, pemberian Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kalau kebutuhan hidup ini sudah diambil oleh Allah, berarti saat kehidupan sudah diakhiri, gitu loh. Tidak ada faktor lain. Nah, oleh karena itu kalau itu sudah mapan pada diri kita masing-masing, nah insya Allah yang namanya kematian tidak ada yang harus ditakuti. Kita harus siap saat waktu-waktu. Yang terpenting adalah dalam perjalanan kehidupan terisi oleh iman kepada Allah. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa
yanau fi qulubikum. Allah yang menanamkan rasa suka terhadap keimanan di dalam diri kita masing-masing. Iman kepada Allah dengan sendirinya, Pak, insya Allah nanti kita akan terus didampingi dan dikawal dengan anugerah dan nikmat Allah. Ulaika humur rasyiduna fadlan minallahi wa rahmah. Ini para bapak, para jamaah rahimakumullah, tentang cara untuk menggelurakan syukur kepada Allah. Itu kita harus mampu membaca sisi-sisi mana yang namanya nikmat Allah itu. Meskipun kita harus sadar, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaupun kamu hitung nikmat Allah itu tidak akan mampu untuk menghitungnya karena saking banyaknya tadi. Itu. Nikmat Allah berdampak pada penguatan iman. Mensyukuri nikmat Allah berdampak pada penguatan iman. Dan untuk menekan rasa gelisah, nestapa, ngersulo, keluh kesah dalam kehidupan. Sebab ketika kita keluh kesah tidak akan berefek pada perubahan qada dan qadar Allah, karena sudah terukur. Tapi kita tidak disukai oleh Allah, dibenci Allah. Tapi kalau kita syukur, qada qadar juga tidak berubah, tetap berjalan, tapi kita memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dua makalah yang bisa kita renungi, dan sebelum kita akhiri, mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan begitu, ditanyakan, nggih, monggo. Wonten nggih? Selanjutnya mungkin kalau kepingin nambah sedikit yang terkait dengan dua makalah tadi, endingnya adalah bahwa diungkapkan pada makalah berikut, faqatuka laka dzatiyatun, ketergantungan kita, rasa butuh kita kepada Allah itu sebagai hakikat hidup manusia. Kalau ada manusia merasa tidak butuh kepada Allah, kehilangan hakikat kehidupan. Faqatuka laka dzatiyatun, ketergantungan kita, kalimatnya ka, Anda, tapi sebenarnya untuk kita, itu adalah hakikat hidup kita. Menawi menungso rumangsa enggak butuh Gusti Allah, itu kehilangan hakikat kemanusiaannya. Saged dipahami nggih? Wa wurudul asbab mudzakiratun laka bima khafiya alaika minha. Adapun sabab-sabab kehidupan yang datang silih berganti, ada sehat, ada sakit, ada fakir, ada kaya, ada bodoh, ada alim, dan seterusnya. Ini sifatnya mengingatkan kita kepada sesuatu yang kita tidak tahu sebenarnya. Diingatkan itu supaya sadar, gitu. Jadi hakikat kehidupan manusia adalah rasa ketergantungan dan butuh pada Allah. Butuh pada Allah harus kita masukkan dalam sebuah kesadaran sesadar-sadarnya. Jangan sampai kita kehilangan hakikat hidup itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allah manfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadzal majlis wa hadzal masjid mu'amaran bi ibadika shalihin bi jaizatil mursalin la haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.